Bab ke-12. Berikan kebenaran. POV Dila. Mama, Papa, tolong jawab pertanyaan. Dila, kenapa kalian diam mematung seperti ini? Bukankah tadi suara kalian terdengar sangat lantang? Tegasku dengan nada suara yang meninggi. Papa menunduk. Mama pun sama. Kalian tidak memiliki keberanian untuk mengakui semuanya. Kalian masih diam. Tidak ada jawaban yang aku dapat dari kedua orang tuaku. Malam ini juga, aku pun memilih untuk pergi ke rumah Rara. Mencari tahu kebenaran tentang semuanya. Baik, aku akan pergi ke rumah Bu Lirna dan Rara malam ini juga untuk mengetahui sebuah kebenaran. Apa yang dimaksud Mama adalah Lirna Ibu Rara. Sayang, ini sudah malam. Kamu hanya salah dengar. Mama menghampiri sambil memegangi tanganku. Lepaskan aku. Ma, aku enggan berada di dalam rumah seorang peselingkuh. Dan kenapa hatiku justru ingin berada di tempat Bu Lirna? Sepertinya aku merasa lebih nyaman di sana daripada di rumah sendiri. Ucapku. Entah kenapa, malam ini juga, aku ingin pergi ke rumah Rara. Kenapa aku merasa jijik pada orang tuaku? Padahal aku belum tahu cerita yang sebenarnya. Aku pun tidak lagi menghiraukan Mama ataupun Papa. Aku gegas ke kamar mengambil kunci mobil, ponsel, dan tas. Setelahnya aku kembali keluar dan melewati mereka. Mama terus memanggilku sebelum mobilku melaju. Namun percuma. Tangis Mama bahkan tidak dapat mencegahku untuk tetap pergi ke rumah Rara. Aku pun mulai melanjutkan mobil. Tin. Klakson mobilku tekan begitu keras sehingga membuat Meng Udin satpam rumah terhenyak dan segera membuka pintu gerbang. Aku sama sekali tidak menyapanya dan memilih untuk tetap fokus mengemudi. Kecepatan mobilku tambah sehingga laju kendaraanku lebih cepat. Tepat sekitar pukul 11 malam. Aku sampai di depan rumah Rara. Aku pun segera memarkirkan mobil. Di depan rumah Rara yang memiliki halaman luas tanpa pagar. Tepatnya tanah kosong yang ditumbuhi sedikit rerumputan. Loh, Neng, mau kemana? Tanya bapak yang kutitipi undangan siang tadi. Saya mau ke tempat saudara saya, Pak. Jawabku. Oh, jadi Neng ini saudara, Neng Rara. Pantas saja wajahnya sedikit mirip. Bak pinang dibelah dua. Ujarnya. Menurutku ada perbedaan. Mungkin karena baru sekilas melihatku. Neng, rumah Neng Rara sudah pindah. Dia dan ibunya tinggal di warung pecel ayamnya. Sebab di sana rumah dan warung jeti satu. Di atas yang jeti khusus untuk tempat tinggal. Jelasnya. Ya, Pak, saya tidak tahu. Boleh Bapak kasih tahu saya? Iya, Neng. Dari sini tinggal lurus, kemudian nanti di sebelah kiri jalan, ada warung berwarna hijau, bertulisan, Pecel Ayam Rara. Jelasnya lagi. Oh iya, Pak, terima kasih banyak. Kalau begitu saya duluan ya, Pak. Pamitku. Bapak itu hanya mengangguk. 10 menit kemudian, aku pun telah tiba di depan warung Pecel Rara. Meski disebut warung, tapi tempat ini lebih tepat jika disebut rumah makan Pecel Rara. Kurang cocok kalau warung, karena tempatnya sangat bagus. Kutengok di seberang jalan, tampak perusahaan Ebiel yang berdiri dengan gedung yang menjulang tinggi dan megah. Aku tahu pemilik gedung besar itu. Siapa lagi kalau bukan calon suami yang sangat aku cinta? Ya, aku sangat dan sangat menyukainya. Perhatiannya, tutur katanya, keromantisannya, semuanya yang ada pada diri calon suamiku. Aku sangat mencintainya. Belum lagi setiap kata indah yang diungkapkan di pagi dan malam hari. Kata-kata itu selalu membuatku semangat sebelum melakukan aktivitas. Setelah sekian lama aku mengagumi perusahaan calon suamiku dari luar, aku pun langsung mengetuk pintu sambil memanggil nama Rara. Rara, panggilku sambil terus mengetuk pintu. Namun tidak ada jawaban. Sepertinya Rara dan Bu Lirna sudah tertidur. Aku pun berinisiatif untuk menghubungi nomor Rara. Alhamdulillah, panggilannya tersambung. Halo, Dil. Lega aku ketika mendengar suaranya. Halo, Rah, aku di depan warung kamu nih. Kamu turun ya? Oke, aku turun. Sudah kuduga pasti dia kaget. Ya Allah, Dila, kamu malam-malam begini ngapain kesini? Tanyanya dengan raut wajah yang panik setelah membuka pintu. Ayo masuk. Aku pun mengangguk.
Setelah Rara kembali mengunci pintu, ia mengajakku untuk naik ke atas. Tempat tidur Rara dan Bulirna tidak ada sekat. Tidak ada kamar juga. Hanya terpisah dengan 2 kasur busa yang tebal dan empuk. Berada dalam satu ruangan, tapi memiliki 2 kasur yang mungkin berukuran nomor 1 atau 2. Ada televisi lengkap dengan VCD. Ada aneka pajangan foto Rara waktu bayi, anak-anak, remaja hingga dewasa. Foto-foto itu sangat indah. Namun, semua foto itu tidak ada satupun nampak wajah ayah Rara. Senyum di foto Bulirna saat menggendong Rara yang kira-kira berumur 1 tahun, seakan menyimpan kepedihan. Foto itu diambil di depan rumah yang terlihat sedikit reot. "Sini duduk," ujar Rara sambil menepuk kasurnya. Aku pun segera beranjak ke sana. Mungkin Bulirna kaget mendengar Rara bersuara, sehingga ia pun pelan-pelan membuka matanya. Saat melihatku, sontak ia pun segera bangun dari tidurnya. "Tila, kamu ngapain kesini malam-malam begini?" tanyanya. Aku segera menghampiri dan mencium punggung tangannya. Sebenarnya, aku kesini ingin mencari tahu sebuah kebenaran. Mungkin aku memang tidak berhak tahu, karena tidak ada urusannya dengan aku. Toh itu hanyalah masa lalu kalian. Tapi jujur, aku ingin mengetahuinya. Tolong, Bulirna kasih tahu. "Dila, Bu," pintaku penuh permohonan. Bulirna nampak terdiam. Mungkin dia ragu untuk menceritakan. "Bu, Dila mohon. Sejarah apa yang terjadi antara Mama dan Ibu? Tolong, Bu, aku ingin tahu kebenarannya. Aku sudah bertanya pada Mama dan Papa, tapi mereka hanya diam saja. Apa Ibu tega membuatku penasaran dan akan terus berusaha mencari tahu sebuah kebenaran? Apa aku perlu pergi ke kota tempat Mama dan Tante berasal dan mencari tahu pada tetangga?" Aku bertanya namun sedikit penekanan. Kalau seperti itu, akan aku lakukan demi mendapat sebuah kebenaran. Lanjutku. "Kalau Ibu ceritakan kebenarannya, bukan berarti Ibu menjelekkan Mamamu. Dila, ini adalah aib yang memang harus ditutupi. Sebenarnya kamu tidak perlu tahu. Ini terjadi sebelum kamu lahir. Kamu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Kamu juga bukan hasil kesalahan dari orang tuamu," ucap Bulirna, seakan merasa berat untuk menceritakannya. "Tapi aku ingin tahu, Bu." Aku terus memohon, memaksa Bulirna bercerita tentang masa lalunya. "Tolong katakan dan jangan ragu," ujarku terus meyakinkan. Kudekati perempuan yang telah meneteskan air mata itu. Lalu, aku pun mengusap air matanya dan memeluk tubuhnya. "Mama," lirihku. "Bolehkah aku memanggil Bulirna dengan sebutan Mama?" tanyaku. Bulirna mengangguk sambil memegangi tanganku. "Boleh," jawabnya. Rara pun mendekat dan ikut memeluk mamanya. "Kalau begitu, tolong ceritakan. Aku mau dengar," pintaku lagi. Bulirna pun mengangguk lalu mulai membuka suara. Sedangkan aku, seluruh tubuhku seakan menggigil dan gemetar untuk mengetahui kebenaran tentang orang tuaku. Aku yang sangat menentang pengkhianat, nyatanya terlahir dari orang tua yang pengkhianat pula. Dila, Tanya adalah adik tiriku. Entah adik atau bukan, tapi aku menganggapnya seorang adik. Kami dibesarkan oleh ibu yang sama dengan penuh kasih sayang. Meski awalnya, ibuku sangat membencikannya, karena dia anak dari istri simpanan ayahku. Namun, aku terus berusaha meyakinkan ibu, agar ibu mampu menerima Tanya. Dalam akta kelahiran, Tanya tidak disebutkan anak dari seorang ayah dan ibu. Tetapi dia anak dari seorang ibu bernama Risma. Berbeda denganku yang terlahir dari seorang ayah dan ibu bernama Aisyah dan Agung. Cerita yang Tanya katakan pada saat aku mengetahui perselingkuhannya dengan Mas Adrian. Tanya bukan anak dari ayahku. Jadi, kebenaran itu hanya mamamu yang tahu. Meskipun sebelum meninggal, ayah mengaku pada ibuku kalau Tanya adalah anaknya. Dan ayah meminta aku dan ibu untuk menjaga dan menyayanginya. Jelas Bu Lirna memberitahu asal-usul mama sebelumnya. Setelahnya, Mama Lirna kembali menceritakan kisah perselingkuhan papa dan mama sedetail mungkin, hingga aku ikut merasakan kesakitan yang luar biasa. Aku membayangkan keangkuhan mama pada saat itu, dan luka hati Tante Mirna saat papa lebih memilih mama. Apa yang aku banggakan terlahir dari rahim perempuan seperti itu? Ya Tuhan,
Kenapa setelah mengetahui kebenaran ini aku sangat membenci Mama dan merasa jijik padanya? Pantas saja Mama selalu menaruh curiga pada Papa. Aku tidak menyangka Mama dan Papaku adalah manusia yang tidak punya hati. Aku malu pada Rara dan Mama Lirna. Ya, dia adalah mamaku sekarang. Aku lebih suka menjadi anaknya dibandingkan menjadi anak dari perempuan itu. Berat sekali aku mengucap kata Mama untuk Tanya. Sudahkah dia meminta maaf pada Rara dan ibunya? Stop, Mama. Dila sudah tidak kuat lagi mendengarnya. Pungkasku membuat Mama Lirna menghentikan ceritanya. Mataku tak hentinya ikut menangis ketika melihat Rara dan Mama Lirna juga menangis. Sampai sekarang, kenapa Mama Lirna tidak juga menikah? Apa sebesar itu rasa sakitnya? Mama, Rara, atas nama kedua orang tuaku, aku mohon maaf pada kalian. Aku malu. Kalau boleh aku memilih, aku enggan terlahir menjadi anak mereka. Lirihku. Memang seperti itu yang aku rasakan. Aku jijik pada kedua orang tuaku. Aku jijik dengan sikap mamaku yang seperti itu. Kamu tidak bersalah, sayang, ucap Mama Lirna. Sedangkan Rara mengangguk. Sini peluk, kakak. Jangan sedih, ucap Rara sambil membentangkan tangannya. Aku pun mendekat dan memeluknya. Ternyata kami saudara. Ya Tuhan, jangan hukum aku atas kesalahan kedua orang tuaku. Sejatinya aku sangat takut itu terjadi pada diriku. Sudah, calon pengantin dilarang bersedih, ucap Rara. Semoga lancar sampai hari pernikahan. Aminin. Lanjutnya. Lama kami mengobrol sambil menangis hingga mata ini terasa jendul, rasa lelah pun mulai singgah. Mama, bolehkah aku tidur dan tinggal di sini untuk beberapa hari? Tanyaku karena aku enggan untuk pulang. Seharusnya aku tidak membenci orang tuaku atas kejadian ini. Tapi, entah kenapa, rasa hormat pada Mama dan Papa seakan hilang seketika. Untuk saat ini, aku memang sangat membencinya. Entah sampai kapan perasaan benci ini akan hilang. Namun, hubungan kami harus tetap terlihat membaik sampai hari pernikahanku dengan Lingga. Kalau seandainya keluarga Lingga tahu kebenaran tentang ini, seperti apa tanggapan mereka? Boleh, sekarang juga sudah malam. Baiknya kalian istirahat. Mama Lirna beranjak kemudian mematikan lampu. Setelah itu, kami pun pergi tidur. Aku tidur dengan Rara saling membelakangi. Aku memikirkan, kalau saja semua ini terjadi tidak mendekati hari pernikahan, mungkin aku enggan untuk kembali ke rumah orang tuaku sampai rasa marah ini benar-benar hilang. Ponselku terus berdering. Mengganggu saja. Panggilan itu tak lain dari Mama dan Papa. Puluhan pesan juga mereka kirimkan. Aku tahu, mereka mengkhawatirkanku, tapi aku tidak peduli sama sekali. Sampai akhirnya saat aku ingin memejamkan mata, samar-samar aku mendengar suara seseorang berteriak dari luar. Sepertinya Mama Lirna juga mendengar, karena tiba-tiba saja Mama Lirna kembali beranjak dari tempat tidurnya. Siapa larut malam begini berteriak? Lirihnya. Ia pun beranjak ke arah jendela untuk melihatnya. Hatiku berdegup, aku takut kalau yang datang Mama dan Papa. Pasti mereka menyuruhku untuk pulang. Kalau aku enggan memilih pulang dan tetap berada di sini bagaimana?